nama saya cukup singkat, hanya Edwan. Pak Edwan. Pak Edwan, banyak aja Pak Edwan. Pak Edwan. Kan kami ingin bertanya ini bagaimana sejarah awal mula berdirinya Batik Larissa ini, Pak? Oh iya, jadi Batik Larissa itu berdiri sejak lama, ya. Karena tepatnya tahun 1990. Tapi sebelum kita pakai nama Larissa, artinya sebelum 1990, saya kan dari kalangan Batik juga. Kebetulan bapak saya, mbak saya, ibu saya dulu dari Batik Indonesia itu termasuk generasi keempat. Saya sejak SMA sudah mulai itu batiknya kelompok saya, melipat, mengirim barang, itu karena kehidupan sehari-hari di rumah itu sebenarnya proses saya juga mengenal dan akhirnya agak terpantri. Saya itu kemudian saya mulai kuliah tahun 78 bulan saya diterima di Malang. Kita anak juga itu pertama dari Pekalongan. Kalau kuliah di luar kota ya seninya bawa batik untuk viral, batik orang tua, kakak, om, banyak kan budaya yang berbeda. Itu saya tidak tahu. Jadi saya waktu itu ambil mata kuliah itu yang dari Sabtu Minggu, hari Jumat hingga pagi. Kita hari Jumat ya, itu udah habis kuliah ya, udah pulang ke Pekalongan. Kemudian di Pekalongan itu saya ambil batik ya. Kemudian dan selainnya saya ada berangkat juga Semarang ke batik. Jadi saya karena memang juga punya niat, jadi saya waktu itu nggak kontrak rumah. Ruangan tamunya saya pajak batik. Kemudian kamar-kamarnya saya koskan teman-teman. Saya sudah setia gitu. Saya merekrut teman-teman kuliah di Semarang ya untuk memasarkan batik. Jadi saya kalau bawa batik banyak, ini banyak sekali. Itu habis kuliah teman-teman pada store atau ke tempat saya, ke kontrakan saya. Itu mengembalikan barang yang tidak laku, kemudian bayar yang laku, terus saya kasih barang kedua. Untuk yang di toko-toko saya sendiri, saya ketolokan, juga ada toko-toko kafe yang itu berjalan cukup lama, di depan sampai dengan tahun 90 lama juga ya. Tapi saya tidak memakai, belum memakai nama saya dulu hanya pakai memakai nama saya. Kalau proses produksinya sendiri itu berarti awalnya tadi sutra. Ya. Ini sebenarnya sutra atau? Jadi kita awalnya kan kita tahu proses sendiri itu kan saya harus bikin ranggot. Ranggot itu kan juga untuk tempat batik ada bentuk orang tua. Kalau bentuk yang cat ada, kalau bentuk yang pewarnaan ada. Waktu itu belum ada konveksi, belum ada jobnya. Dan saya mulai buka toko. Setelah buka toko, saya berpikiran kalau toko itu kan harus masnya. Akhirnya saya tidak hanya sutra. Untuk sutra kita bebaskan, tapi kita juga bikin kayak yang cap-cap ya itu kadang-kadang kayaknya. Tapi kalau yang sutra itu ini semua banyak sutra tetap kita pakai. Seiring jalannya waktu, alhamdulillah kita perkembangan, kemudian kebilaan untuk khusus proses produksi yang sekarang tetap superior ini belum ada karena saya kesalkan ya, kemudian saya produksinya tambah. Kenapa produksinya harusnya? Karena saya itu kuatnya di bidang pemasaran marketing saya itu sudah kemana-mana. Ya, kita jadi supplier di Semarang, Jogja, di
di Solo, Surabaya, Jakarta. Itu kita masuk ke toko-toko batik yang ada. Jadi yang namanya batik itu kolaborasi. Saya bilang kenapa kok itu tidak mungkin satu orang bisa kerjakan semua. Jadi ada bagian desain sendiri, artinya desain motif. Dan motif itu hanya bisa dikerjakan sama ahlinya. Artinya orang yang betul-betul ahli ada punya jiwa seni. Kalau nggak punya jiwa seni ya gambarnya jelek. Nah, itu dan seninya seni itu akhirnya kertas. Itu kita bisa punya orang itu yang desain itu saya kadang-kadang ada yang jual dan jual desain itu ada dua. Tapi jangan lupa kalau sudah saya beli nggak boleh dijual ke orang lain. Itu yang gambar. Itu nanti proses selanjutnya kan setelah ada gambar itu kita tuangkan ke dalam air. Air itu tergantung kita mau bikin apa. Ya, bikin bahan kemeja, moa. Itu ada bagian sendiri namanya apa? Itu ada kertasnya itu. Ya. Nanti dijaplak di kain. Itu tentunya sudah kita olah. Jadi walaupun gambarnya sebesar ini ya, itu tapi nanti bagian depan sendiri, bagian belakang sendiri, bagian lengan sendiri, ya, bagian kerah, ada satu, dan itu harus lengkap semua. Misalnya bagian depan kan ya ada kancing ya, nanti ada spewang yang bisa nyambung itu harus pas. Kalau atas berarti itu sama. Ya kalau kita itu sudah umum kalau kita di perawanan itu desain-desainnya juga kayak gitu, tapi biasanya pakai kertas saja. Jadi kertas itu dijual misalnya, itu namanya kertas kuning. Ya, itu memang kita untuk kita hanya ciptanya itu hanya di merek saya. Karena kalau di desain itu ya nanti itu terus kan kita kan selalu ganti. Ya, tapi kulit kan kita hanya di mereknya. Mereknya kita dapatkan di tanah di pusat dan Jakarta. Jadi kalau saya itu ada. Kalau dia sekitar tahun 95. Itu tahun sekali. Berizin dan tapi itu ceritanya di tahun ada terus berjalannya waktu saya bisa alhamdulillah sebulan ini ya ini kita sampai dulu juga outletnya itu banyak sampai di sana itu ada outlet ada proses produksi terus di sini ini ada outlet kita bikin proses produksi ini kan ini namanya besar ya dan ini turun-temurun dari dulu itu sudah batik gitu. Terus kita ada konveksi, tapi konveksi itu tidak tahu konveksi saya itu jadi bisa konveksi sampai itu ya sampai berapa kopi gitu ya karena konveksi kan biasanya ada potong sendiri, ada jahit sendiri, ada produksi sendiri, itu bisa dari itu akhirnya kita sampai masalahnya ya obatnya ini ya saya pernah punya obat sendiri atau punya ini saya kasih nama lagi kemudian di depan itu juga ada di Jalan Memo ya ada di pasar Gosir sama ada di Pantura sama ada ya di rumah pernah ke Semarang juga tapi kerja sama Semarang nama kita tapi kerja sama di dalam pasar hari ya namanya kami lagi akan di tempatnya bisa itu dulu kita sempat ambil ya artinya ya alhamdulillah kita ya tapi itu malahan pas dulu kita pernah dikunjungi oleh Tuhan jadi presiden Pak Presiden ini kalau nggak salah itu tahun 2010 itu 400 orang namanya jadi itu SBY sama Gila itu di kemudian sama ibu-ibu menteri dan ibu-ibu
yang masih aktif maupun yang dari mulai era kantor. Maka yang diduga asli yang itu ada di ya ada di sini. Jadi itu apa dengan durasi itu omsetnya mulai miliar gitu. Tapi kan semua kan nggak bisa. Saya bukannya tiga, saya nggak di sini. Di online juga saya ada sekarang. Terus di yang rumah sebelah ada juga. Di toko juga ada. Jadi itu tetap tapi karena ya tetap kedengarannya biasa, alhamdulillah banyak jual atau lain. kualitas tadi itu benar-benar baik. Ya kalau kita selalu dengan kualitas, ya yang kualitas untuk itunya produknya terus saya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas kewarnaan ya yang sutra ya saya menggunakan pakai bajunya namanya sol itu yang mahal tapi uang kayak terus paling enggak menggunakan produk atol kita waktu itu nggak menggunakan pastel atau fusion itu murah tapi nanti belum begitu bisa juga atol kalau atol sama sol itu jelas apa ya tapi walaupun itu dari dan kualitas yang bisa ditahan kita selalu ada bahkan kita kalau yang kartun kita menggunakan kartunya biasa itu ya yang bagus ya yang di namanya kita tapi yang lain dan kalau untuk yang tulis atau yang tidak sutra kita akhirnya pilih semua itu bahan kartun tapi yang halus sampai juga setelah atau setelah BBM karena ada setelah RT ini kita selalu dan masalah motif ya kita selalu menggunakan motif yang kolaborasi antara yang motif yang sekarang lagi kita lakukan kombinasikan dengan motif apa ya itu kayak halo terus kayak apa namanya itu karang japan nah ini selalu ada jadi walaupun yang sekarang ada motifnya tapi apa nanti kita akan ada itu jadi ada paketnya itu ada itu biasa lah jadi selalu terdapat dulu pernah saya dengan cara kita itu kita karyawan sampai 60-an ada dari mulai bantuan, pembantu angsa, pewarnaan, konveksi, jasa toko itu sampai 60 gitu tapi sekarang udah berat apa ya nah itu karena ini kita buat ini sekarang ada online dari pandemi langsung ke online itu pandemi itu kan berarti orang tidak bisa datang dan yang online kan akhirnya orang dapat malas tidak enak tidak online sekarang orang yang mana bawah dan karyawan sama karena online itu belum tentu semuanya itu jujur kan jadi orang tidak mau spekulasi misalnya dengan mana juga bikin beli online saya itu yang kebetulan lain saya kan barangnya kan menengah atas jadi online banyak kan yang pelajaran jadi contohnya jadi dengan berbeda Baik juga cara mengelola keuangan memang terus terang kita itu kan perusahaan atau orang jadi kalau itu ya kita sederhana aja jadi memang ada perempuan yang itu selalu kalau di toko ini ada harian ada orang semuanya kita kasih dari punya untuk keseluruhan nanti saya sendiri akan karena kita ya macam ya keluar nanti gaji karyawan ya listrik pajak itu semua yang mengelola itu bapak sama istri ya itu karena kita keuangan kan kita ya karyawan tidak tahu misalnya ada juga kalau itu beda kalau sekarang saya nggak tahu
itu jauh sekali bedanya. Dulu itu kan kita kan sampai jadi situ aja ya, jadi kita supaya bikin gambar kita komplain kan, juga itu kita semua toko-toko semua di Jogja itu kita masukin yang mau ya. Kemudian kita juga ada yang koordinasi pada Eropa, kemudian juga kita koordinasi tapi besar jumlahnya itu. Kemudian ada Margaria itu langsung putus, ada putus itu dengan pembayaran biasanya itu kita sampai Jogja. Ada yang juga ada putus tapi bukan. Tapi di samping itu kita karena saya tadi bilang tadi uangnya bermasalah, itu saya itu bisa lebih ke keluarga Klaten. Kebetulan saya kenal Bila Mas itu sebelum beliau jadi Bambina. Kadang-kadang saya bawa pembatik. Nanti kami ya bawa pembatiknya sekalian ke demo. Ya namanya wirausaha. Ya tahu ya kalau wirausaha ya harus betul-betul niat. Dan itu tapi juga tidak itu juga ada faktor kesenangan dunia. Jadi, tapi di samping ada faktor negara yang hasilnya masih kadang-kadang jadi narasumber. Kalau saya jadi narasumber, ya biasanya hanya kita sukses story. Baik kata itu mereka pada senang dan itu memberikan motivasi kepada salam-salam KMU. Dan setiap orang itu mesti akan punya masa keberuntungan. Jadi masa keberuntungan itu akan datang pada saat kita istirahat. Kalau kita istirahat di pakai negeri, ya kalau keberuntungan itu datang ya paling dipuji sama atasan. Wah, misalnya meeting kan ya harus 1000 tahunnya. Kalau masa keberuntungan kita misalnya jadi tukang beca, dia habis nanti turunkan ada kata-kata itu kalau itu ada dari tadi itu kita sangat keberuntungan, tapi kan porsinya macam-macam. Tapi kalau masa keberuntungan ada kata-kata jadi harus itu ya jadi bebas. Prinsip itu awalnya kita tidak akan meninggalkan atau apa saya ini melestarikan itu dari awal itu. Tapi tetap saya jaga tetap bikin batik yang fisik batik. Tapi dengan berjalannya waktu itu ya terpaksa untuk perdagangan. Saya akhirnya di Malang itu kombinasi antara batik dengan pinting. Itu sebenarnya tidak bisa dikategorikan. Jadi kita punya kerangka, tapi kita print itu keluar lilingnya itu untuk mobil. Tapi prosesnya nanti pewarnaannya itu jauh lebih cepat dan itu harganya jauh sekali. Biasanya dibatik sama pembatik tulis itu bisa 10 hari, itu di hanya 2 menit. Kalau misalkan terkait karyawan yang dari perusahaan ini, ada nggak sih Pak kayak yang mau yang direkrut sebagai karyawan ini ada pelatihan tersendiri atau emang khusus orang-orang tertentu gitu Pak? Ya, tentunya ya. Kita kalau pas butuh karyawan, ya aku yang ada pengalaman. Karena karyawan kita juga yang orang-orang magang itu cerita ada pengalaman juga. Dulu kan banyak, tapi yang paling itu kalau kita lihat apalagi prosesnya, ya orang yang sesuai keahliannya. Misalnya pembatik yang mungkin kita orang lain belajar kita kan akan rusak, ya kan? Jadi sesuai ahlinya. Dan namanya batik itu kan kalau berkolaborasi, tapi itu satu orang bisa mengerjakannya. Satu orang ada ahlinya tapi ada bilang, terus ada ahlinya, ada pewarnaan, ada pewarnaan itu yang kerjakan, ada ahlinya obat-obatan. Dan itu kolaborasi tidak mungkin semua itu bicara pewarnaan. Ya, bisa nggak terlatih loh Pak? Ya, memang kecuali di bidang pemasaran itu kan bisa kita latih. Tapi biasa pemasaran yang orang gunakan. Terus gimana sih Pak, Bapak
sebagai owner dari Batik Tarisa ini apa ya menjaga kesejahteraan para karyawannya? Ini saya bilang dulu ya, ini saya kalau sekarang sudah jauh berkurang. Dulu itu saya kan punya karyawan, saya sampaikan ada 60-an. 60-an itu kan ada divisinya masing-masing. Jadi ada divisi proses produksi ya. Proses produksi itu kita ganti pembatik sendiri, pembatik sendiri, yang batik perempuan, tukang cat sendiri. Karena pembatik itu dulu juga banyak, ada sekitar ya 20 orang ada. Terus yang tukang cat ada sekitar 90-an ada. Terus tukang pewarnaan ada sekitar 10. Jadi itu ada divisinya masing-masing. Kemudian yang pemasaran di bagian luar ada, pemasaran yang untuk outlet kan ada. Nah, itu kalau setiap untuk perangsang mereka itu kita adakan halal biasa. Di situ kita kasih hadiah. Hadiahnya itu setiap divisi kita kasih hadiah untuk bisa memberikan motivasi untuk bisa mereka ingin dapat hadiah. Jadi dan per divisi itu ada pokok ya, ada program, ada itu ya, itu untuk mereka untuk menarik bisa belajar setiap hal. Terus nanti kita refreshing dari sini, nanti kita refreshing ke tempat yang oleh Pak itu ya Pak Muldoko. Itu dulu kita habis, sekarang bisa gitu. Ada reposter, itu kan reseller ya. Ada reseller itu maksudnya tanpa modal. Dulu kan tinggal foto kan di perusahaan-perusahaan ya. Tapi sekarang perusahaannya sendiri itu online sendiri dengan harga yang relatif murah. Jadi akhirnya resellernya kalah. Jadi kita itu. Jadi ini yang lagi terakhir ini reseller agak repot sekarang. Tadinya reseller itu bisa jadi, tapi ya reseller yang dulu sekarang sudah jadi bos banyak. Jadi saya lihat sekarang dan yang tidak bisa kami pikir itu kan online itu di pabriknya sama di online lebih murah di online. Nah, itu karena ada apa ya kayak online itu kita bukan hanya batik ya, barang apapun ya. Kadang-kadang di online bisa lebih murah karena ambil dari situ ya apa ya namanya kontennya itu dapat dari itu kan banyak. Nah itu akhirnya bisa menurunkan harga yang itu gitu. Itu saya sendiri nggak mampu itu masalah itu apa anak-anak muda masih. Tapi saya belum ada di situ. Harusnya saya kasih ke. Jadi masuk online ya Pak? Ya onlinenya ada tapi yang nggak berarti hidupnya. Ini tadi saya hanya kenalnya banyak di data ya. Yang lain nggak tahu nama, yang asalnya aja. Oh jadi coba pondok itu. Kita tapi juga kita yang ganti lagi kok itu ceritanya.